untuk sesi kedua ini kita akan kepada Pak Hasyim Khan untuk memaparkan tentang Melayu Sriwijaya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak dan Adil. Terima kasih sekali. Terus sebenarnya ada teman kita yang menyiapkan Zoom ini sebenarnya, Dr. Ari dari Genta Seni Jawari dari Aceh. Beliau lagi mondok di sana. Kebetulan kita akhir-akhir ini menyatu ya, jadi artinya saya dengan Sultan Institute dan Adil Institute itu bekerja sama juga dengan Ari dari Aceh sehingga nyambung dari utara Sumatera sampai selatan, bahkan ke depan semoga kita menyambung lagi sampai ke Jawa. Kalau tadi Sultan Adil Institute, Sultan Adil maksud saya itu lebih ke apa? Sriwijaya akhir gitu. Jadi setelah pasca Sriwijaya, kalau saya bicaranya bukan sejarah, lebih ke bicara budaya dulu ya. Karena saya meneliti kedalaman dari peradabannya itu, bagaimana nanti baru kalau sejarah-sejarah kan sudah banyak diteliti sama orang-orang. Saya bernuansa budaya dulu, walaupun nanti setelah itu kita tarik ke tentang peradaban budaya, sejarah. Saya sendiri perkenalkan dulu, kan saya Hasyim Khan SSNMA, kebetulan saya juga orang lahir di Lampung. Tapi kalau ditanya suku ya dari Batu Raja, suku Saunaga Ogan ya. Asli Sriwijaya sebenarnya. Oke, saya mengambil tentang apa namanya kali ini tentang Melayu Sriwijaya dengan tema tersendiri ya, dibicara di hulu tentang peradaban. Saya share dulu dua video. Jadi Raja di Raja. Puyang Laya itu. Maharaja. Enggak, Raja di Raja. Raja di Raja. Raja di Raja. Kalau Maharaja hanya raja besar. Dia itu Raja di Raja, rajanya raja. Rajanya raja. Puyang Laya. Iya. Waduh, luar biasa. Ya, itu tadi salah satu apa namanya video saya ya. Dan saya lanjutkan satu lagi nih videonya. Satu video lagi biar apa namanya gitu. Ketupat ni asal daripada mana? Bukan asal daripada Terengganu, bukan asal daripada Selangor. Ketupat ini asal daripada dicipta oleh Sunan Kalijogo, Wali Songo yang 9. Sunan Kalijogo dia buat satu makanan yang kita kenal hari ini, ketupat. Nama asal ketupat ini panjang, ketupat ini ringkasan. Nama asal ketupat itu adalah Kiblat Papat Limo Pancir. Panjang nama makanannya. Kiblat Papat Limo Pancir maknanya 4 arah mata angin, satu pusat menuju Gusti Allah. Ada 4. Utara, timur, selatan, barat. Tanah, air, api, angin. Semuanya balik pada yang satu, iaitu Allah. Sunan Kalijogo dia perkenalkan ketupat. Dia nak ajar kita bahawa Syawal bulan kita balik jadi fitrah. Sebab itu daun ketupat ini orang Jawa daunnya muda itu dia panggil daun janur. Janur itu bukan bahasa Jawa, bahasa Arab. Dari kalimat Ja'an Nur, telah datanglah cahaya, cahaya hidayah. Daun janur dimasak pakai santan. Santan ini dalam bahasa Jawa dia sebut pangapunten. Pangapunten kebetulannya maksudnya adalah minta maaf. Kemudian daun janur ini tadi dianyam bersilang-silang sebagai simbol dosa yang begitu banyak, bertindih-tindih. Dosa 2, 3, 4, 5, banyak dosa bersilang-silang. Direbus, nanti 1 Syawal bila nak makan kita potong 2, di tengahnya putih. Maka dia pun berilah tazkirah pada orang ramai,
Tengok, kita ni sekarang masuk banyak dosa, Ramadan kita bertaubat. Nah, tengok 1 Syawal apa jadi pada iman kita. Dia pun potong tupat. Tengok putih. Inilah iman kembali pada fitrah. Orang pun faham. Itu asal usulnya, ketupat. Ada falsafahnya. Baik itu setiap makanan yang dicipta oleh para wali-wali, semuanya ada falsafah. Melihat video ya. Sekarang saya materi. Oke. Sudah kelihatan dan kedengaran ya? Kedengaran Mbak Eva? Iya Pak, jelas sekali. Oke. Judulnya kan, judul besarnya Peradaban Melayu dan Kerjaan Sriwijaya. Saya mengambil tema adalah layar sebagai awal peradaban manusia. Ini bicara tentang sejarah kebudayaan dulu ya, yang saya temukan. Nah, untuk meneliti prinsip penelitian ke depan itu, bahwa yang pertama adalah menggunakan kajian akademis atau ilmiah oleh akademisi, ya, yang menggunakan sumber primer, sekunder, dan tersier, juga data tertulis dan data lapangan, juga yang nomor 4 insting tingkat tinggi ya. Jadi peneliti juga intinya sangat diperlukan dalam penelitian ini. Kemudian rasional dan irasional, dan saya baru baca kemarin dari Profesor Truman Simanjuntak, kalau bicara kebudayaan, apalagi bicara prasejarah, tidak cukup hanya rasionalitas tapi irasional ya. Kemudian yang keenam dilakukan oleh trah, artinya para turunan, tapi juga oleh siapapun bisa, tapi karena turunan itu adalah dia meneliti sampai kedalaman ya. Nah, kemudian bahwa agama berdasarkan keyakinan. Ini nanti memang kebudayaan itu bergandengan dengan agama. Kalau selama ini kita meneliti, saya latar belakang akademisi, kalau mengambil dari unsur-unsur asing, kena juga nanti peradaban agamanya, tapi kita ada kearifan lokal, ya, ada agama lokal, ada agama kita yang kita yakini. Kemudian yang kedua, filsafat atau ilmu berdasarkan keraguan-raguan. Kita selalu ragu. Nah, berikutnya adalah ya, sama seperti saya bilang tadi, bahwa orang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah atau Al-Qur'an, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertai. Jadi ini sangat penting. Jangan sampai kita meneliti terlalu melebar nanti dan kita menyasar gitu. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat ilmu. Ya, itu kira-kira bagaimana nanti kita membuka apa sebenarnya yang terjadi. Oke, perlu kita garis bawahi bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu bahwa bukti kekuasaan Allah tertuang dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu pada Al-Baqarah ayat 164, bahwa Allah merupakan zat yang maha kuasa dan maha segalanya. Ia telah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isi yang ada di dalamnya. Yang bahwa bumi dan langit yang diciptakannya itu tempat kita hidup yang sudah ribuan tahun. Kita yang dekat saja banyak lupa dan belum tahu, seperti Sultan Adil bilang bahwa orang Palembang nggak tahu tentang apa Bukit Seguntang, Tagani, dan lain sebagainya. Itu perlu kita pelajari. Nah, ini konsep bahwa Tuhan Langit Baruna Wangsa ya, saya temukan di masyarakat Lampung sebenarnya. Konsep sebagai Raja Gunung dan Raja Laut. Itu tadi konsep bahwa bumi, langit, serta isinya ini buat ciptaan Allah. Ini juga yang melambangkan Tuhan Langit Baruna Wangsa, 3 alam ya, 3 tingkatan. Nah, kalau 3 alam ini juga ternyata orang-orang pintar seperti Nikola Tesla juga menggunakan rumus 369. Jangan-jangan ini rumus 369 ini pakai rumus budaya seperti itu. Nanti kita bisa lihat. Nah, saya meneliti kedalaman tentang peradaban kita.
bukan hanya Sriwijaya tapi juga Melayu yang secara umum, terutama dunia bagian timur ya. Kalau secara filsafat itu ada namanya ontologis, itu adalah apa? Pertanyaannya apa sih sebenarnya peradaban kita ini? Nah, jadi laya, jadi secara ontologisnya adalah laya adalah ini mengenai budaya Melayu ya. Peradaban Melayu, jadi kata kuncinya adalah laya. Ini kata kunci. Adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala bagi manusia yang wajib menyembah kepadanya untuk menuju kebaikan. Itu sebenarnya. Jadi manusia diciptakan itu sebenarnya kita jangan lupa, kita selalu diperingatkan Anda harus menyembah kepada Allah untuk kebaikan kita sendiri sebenarnya, bukan untuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah epistemologis, itu bagaimana. Jadi ada apa, terus kita bagaimana caranya, yaitu melalui nur atau cahaya Muhammad SAW, bagaimana cara kehidupan manusia di muka bumi. Jadi aturan-aturan yang bagaimana di muka bumi nanti diatur, diceritakan oleh Allah, Nabi Muhammad sebagai wakilnya, sebagai utusannya, lalu beliau itu nanti adalah bagaimana cara kita hidup, ya. Semua diatur. Kemudian aksiologis, nah ini baru kita. Aksiologis ini itu untuk apa? Jadi setelah apa, bagaimana, untuk apa? Jadi bumi sebagai tempat tinggal manusia untuk beraktivitas dan berkreativitas. Nah, gitu ya. Jadi nanti banyak sekali produk-produk budaya yang ada di muka bumi yang diciptakan oleh manusia, sebenarnya nanti pada akhirnya juga akan menuju apa sebenarnya. Ya. Nah, yang saya bilang Melayu itu kata kuncinya adalah Malaya atau Maya dan Laya. Nah, atau Melayu kata kuncinya adalah La. Saya sudah searching, sudah cari kemana-mana ya. Kata La itu hanya ada dalam bahasa Arab yang berarti tidak, jangan, atau larangan. Ada 1732 kali dalam Al-Quran kata-kata La itu. Jadi sangat pentingnya. Ini saya sumber dari Mukamiludin, dari UIN Alauddin Makassar ya. Jadi kata beliau dalam makalahnya, bahwa kata La itu ada sekian banyak sekali ternyata kata La ini. Ya. Nah, kajian ada juga kala ya. Jadi tentang La itu berhubungan dengan kala, yaitu kajian waktu kebahasaan ini saya ambil dari Nasiruddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, bahwa waktu fisis yang berjalan linear dapat diilustrasikan dengan menggunakan sebuah garis lurus dengan titik X sebagai permulaan dan titik Y sebagai akhiran. Ya, ini titik awal waktu dibuat oleh manusia dari situasi yang diingatnya atau dibuat berdasarkan konvensi. Selain titik awal, manusia dapat menempatkan titik-titik lain sepanjang garis waktu berdasarkan pada situasi yang dianggapnya dapat digunakan sebagai acuan. Inilah titik X, titik awal, titik Y, ada titik akhir, waktu akhir. Ini nanti Sultan Adil bicara di waktu akhir di titik Y. Saya bicara ke awal. Kata La atau larangan adalah penyebab manusia diturunkan ke muka bumi. Ya, kata La atau larangan adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan. Jadi begini, kata La itu yang pertama saya pelajari dan saya dengar dari dulu hanya bahwa Allah, ada dialog Allah sama malaikat dan juga sama jin, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan bumi. Nah, kemudian malaikat tidak setuju dan juga kan iblis, ya, dan malaikat bilang bahwa nanti manusia akan membuat kerusakan di muka bumi. Dan kira-kira begitu. Tapi Allah lebih tahu, kata beliau kan gitu. Oke, selanjutnya diciptakanlah Nabi Adam, kemudian diciptakanlah Nabi Hawa. Nah, di dalam perjalanannya bahwa sang iblis melalui ular, melalui naga, itu mempengaruhi Siti Hawa untuk memakan buah kudi. Padahal Nabi Adam dan Siti Hawa itu hanya ada satu kata itu sebenarnya di surga itu, ya, dengan kata La itu. Jadi jangan Anda dekati buah kudi.
Di kata la itu diperintahkan kepada Nabi Adam. Pada kata la itulah untuk manusia harus menempati bumi. Jika tidak ada kata la itu bisa jadi ya Nabi Adam masih di surga lah, kira-kira gitu gambarannya. Saya dapat dari Bang Arik ini sangat luar biasa ya, gambaran layar raja di raja. Gambarannya ini ilustrasi saja sebenarnya. Jadi semacam inilah gambaran raja besar tadi yang sudah kita dengarkan video dari masyarakat itu kakak sepupu ya dari saudara bapak saya, turunan Radin ya. Nah, kemudian yang tadi bilang bahwa raja di raja lah ya. Ini gambarnya saya dapat dari Bang Arik ini. Terima kasih Bang Arik. Juga ini yang belah kanan Laya dan Naga. Ternyata Laya itu tidak bisa terpisahkan oleh naga. Begitu. Nanti peradaban naga ini dimaksudkan adalah peradaban samudra. Nah, saya menemukan teori penciptaan. Jadi saya meneliti ke Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan. Alhamdulillah kemarin saya ke Pulau Samosir dari Sidabutar nih, teman saudara kita bangsa Melayu. Katanya adalah kita belum ada, dia telah ada. Gitu ya. Dan itu dilambangkan di titik bawah ini. Titik 1 ya, kalau tadi laut ya, samudra itu titik 0 sebagai yang telah ada. Nah, kita titik 1 sebagai awal manusia. Kemudian bisa jadi naik 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sampai 6, makanya rumus juga Nikola Tesla juga 3, 6, 9 kira-kira gambarannya. Nah, kemudian yang ini yang dari bawah, yang atas kita telah tiada. Dia masih ada. Jadi kita telah tiada di puncak nanti, yang ini kita telah tiada pun dia masih ada. Jadi itu melambangkan ketauhidan. Sebagai kalau kata Bang Sidabutar dibisikin saya, itu lambang Allah Subhanahu Wa Taala katanya bilang saya. Nah, di Sumatera Selatan ternyata juga sangat banyak sekali yang ini istilah berumbung matahari, ya. Jadi nanti matahari ini sama sebenarnya ya. Matahari sebagai pusat tata surya, sebagai kalau kita lihat ini 3, 6, 9 berarti mungkin ini mataharinya di angka 3 dan 4 di tengah-tengah. Peradabannya bawah dan atas. Jadi ada 2 alat bukti yang menunjukkan peradabannya sama antara Sumatera Selatan dengan Batak, termasuk juga di Aceh dan lain sebagainya. Ya. Nah, diperkirakan kalau misalnya berhubungan tadi dengan huruf angka 0 bahwa dia telah ada, kita belum ada, ya. Dia telah ada berarti angka 1-nya ya turunnya manusia pertama ya di muka bumi itu diperkirakan dengan temuan-temuan terbaru di daerah Bawean ini. Di daerah Pulau Bawean itu sebelah utaranya Pulau Jawa, sebelah timurnya Pulau Sumatera, sebelah selatan Pulau Kalimantan, sebelah barat Pulau Sulawesi. Nah, di mana di sini nanti banyak terdapat peradaban Laya, ya. Jadi ada istilah Laya di Sumatera, kemudian kita lihat juga di Sulawesi ada nama-nama Lanyala Mataliti salah satunya, ada juga Sanat Undila itu La Zakaria dan sebagainya. Kata-kata La orang Sulawesi ini memang banyak sekali, termasuk tapi Kalimantan nanti ini banyak peradaban Daya ya. Di Jawa ternyata saya temukan peradaban Kala itu luar biasa. Misalnya kalau peradaban mereka ada Batara Kala dan sebagainya. Masyarakat Jawa. Kira-kira gitu gambarannya. Nah, Pulau Bawean, ya, kenapa kita cenderung dengan temunya adalah simbol Baruna, ya, ini yang ditemukan sama Bang Arik ini dan tim ya di Pulau Bawean katanya, masa ini sebesar ini ya, besar
alatnya ini daripada orangnya gitu. Jadi alangkah besarnya orangnya ini. Berarti bisa jadi 27 meter. Nah, kalau 27 meter mungkin orang pertama ini yang turun ke sini ya. Banyak alat-alat semacam ini, besar peralatannya, dari ada juga trisula ya, ditemukan di Pulau Bawean. Mungkin nanti jangan-jangan di sini diturunkan manusia pertama gitu ya. Nah, kemudian tadi kita lihat la itu sebagai lambang kebaikan mungkin ya. Laya artinya manusia yang pertama mendapat larangan, kemudian diturunkan ke muka bumi, berbarengan dengan naga tadi. Nah, kebetulan di legenda Saung Naga di Kecamatan Batu Raja, dan ini kampung saya sebenarnya, di Ogan Komering Ulu, ini 10 kilometer ya. Saung Naganya dari Batu Raja di hulu sampai ke Peninjauan di hilir. Nah, kalau dianyutkan apa namanya kelapa di hulu sampai juga di hilir peradaban naga ini, dan belum berani orang masuk ke sana. Ya. Kemudian saya tadi bilang bahwa titik nolnya adalah samudra ya, sebagai penguasanya adalah yang maha kuasa gitu. Di dalamannya kita nggak tahu, yang jelas ada Sungai Laya di Ogan Batu Raja. Kata Laya itu seperti yang Ustaz Adil bilang, banyak orang tidak tahu tentang peradaban di Sumatera bagian selatan, terutama di Sumatera Selatan, di daerah Batu Raja itu sendiri, bahwa ada Sungai Laya sebenarnya. Apa sih Sungai Laya kan? Nanti Sungai Laya mengalir ke Sungai Ogan mengalir ke Sungai. Ini nanti kita teliti juga. Kemudian saya temukan juga ikan sebagai lambang samudra di rumah adat di Takengon Aceh ya. Nah, tadi kan lambangnya semacam ini. Kalau ini lambang horizontal ya, luminenas, yang ke atas ada luminal, artinya ini lambang kiri dan kanan ya. Dan juga bawa lambang ikan, lambang peradaban samudra. Kalau masyarakat ini mungkin mereka mengenal istilah Brahma, ya, Dewa Brahma, kira-kira begitu, sebagai pembuat bumi. Kalau orang-orang itu mereka tahu peradabannya Dewa Brahma sebagai raja laut dan lain sebagainya, raja samudra. Ternyata kalau kita dekati juga dengan peradaban Islam, ya, titik nol itu adalah penguasanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, nanti kita juga temukan peradaban Laya atau Himalaya, nanti ini diperkirakan 6.000 tahun atau bahkan 11.000 tahun sebelum Masehi. Nah, karena kalau 6.000 tahun ini zaman Paleolitikum ya, Paleolitikum maksud saya. Jadi di sana ada batu bergores di ketinggian 1.000 meter antara Sungai Lematang dan Sungai Ogan. Jadi perlintasan masyarakat Ogan menuju Lematang, pagar gunung dari Lematang ke Sungai Ogan. Nah, itu ada jalan perlintasan, di situ ada persembahyangan Laya. Dan ini kalau saya lihat bahwa yang namanya Pulau Bawean, kalau Pak Dani Erwanto itu bicara tentang benua Atlantis ya. Di benua Atlantis itu di atasnya ada wihara katanya semacam itu. Nah, ternyata di Sumatera Selatan ini kita temukan persembahyangan Laya. Dan orang belum banyak tahu ya. Ini batu bergores tempat bersujud ini, lubang bekas kening itu mungkin ribuan tahun ya. Tempat bertaubat. Jika manusia diturunkan ke bumi, ada kesalahan, akhirnya bertobat kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga batu bergores atau zaman Paleolitikum. Ya. Kemudian ada juga Gua Laya atau Kedaton di pagar gunung Lahat ya, Sumatera Selatan. Jadi ini di daerah ini antara Sungai Ogan dan Sungai Lahat. Nanti yang menjadi adalah 3 segi emas ya. 3 segi emas yaitu antara Palembang yang di Sungai Tatang, kemudian Batu Raja di Gua Harimau, dan di pagar gunung ya. Itu masa awal Sriwijaya. Nah,
Kalau kita lihat sumbu dunia ya, ini kan pulau Nusantara diperkirakan usia pertama itu turun ke bumi yang di daerah Pulau Bawean, yang kemudian masyarakat asing nyebutnya peradaban benua Atlantis atau Lemuria dan lain sebagainya. Ternyata kalau kita teliti antara ilmu orang asing, saya juga baca juga tentang orang-orang asing ya, karena dokter itu harus belajar juga. Cuman kadang-kadang saya lupakan yang orang-orang asing karena saya belajar ilmu dari dalam gitu. Nah, ya ternyata dalam rangka menuju sumbu dunia atau mandala dunia itu sangat dekat ini Indonesia ya, di mana perjalanan pertama dari Nusantara yang Puyang Laya tadi diperkirakan manusia pertama, kemudian hidup di Sumatera bagian selatan, juga berkembang di Sulawesi, dan kemudian sampai pegunungan Himalaya, terakhir menetap di Arab, ya, Timur Tengah, dilihat sebagai sumbu dunia. Kira-kira begitu pergeserannya. Nah, kemudian yang kita pelajari adalah yang kembali. Manusia kembali setelah berkembang di peradaban Arab, kemudian mereka kembali lagi yang disebut manusia Austronesia. Ya, yang itu diperkirakan 6.000 tahun yang lalu. Bangsa Austronesia, saya baca yang di Formosa itu 5.000 ya. 5.000 tahun. Kalau di Nusantara itu sudah 6.000, dan bahkan penelitian-penelitian ilmuwan profesor-profesor yang ada di Malaysia itu manusia pertama itu berada di Arab, kemudian di Nusantara melalui DNA ya, manusia di Nusantara. Jadi ada pergeseran dari sebelah timur. Kenapa sebelah timur? Jadi kita di mana teori dari yang turun dari atas itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala ke bawah ya. Saya dapat dari Quraish Shihab. Jadi para iblis dan setan itu tidak bisa menggoda manusia dari atas dan dari bawah, yang bisa hanya dari samping gitu kan. Nah, itu filosofi. Kemudian juga pergeseran matahari dari dari timur ke barat. Nah, jadi bisa jadi manusia pertama itu dari barat bergeser ke timur. Timurnya itu adalah timur tengah, kemudian maksud saya dari timur ke barat ya, maaf, kebalik, dari timur ke barat, kemudian kembali lagi bangsa tersebut yang disebut bangsa Austro-Melanesia, di mana mempunyai 1.300 bahasa. Luar biasa ya sebenarnya bangsa Melayu yang disebut kemudian bangsa Melayu ini ya, yang berasal dari peradaban Laya itu bahkan Formosa dan lain sebagainya dipelajari, silahkan, bahwa bahasa Melayu itu adalah salah satu dari 5 lingua franca di dunia. Sangat luar biasa peradabannya. Nah, itu manusia pertama. Kita lanjut ke Nabi Daud AS dan Nabi Musa AS ya. Jadi bicara atau larangan itu juga bukan hanya manusia pertama yang mendapat larangan itu. Bahkan di kisah Taurat, di hukum Taurat atau kitab Taurat ada 10 larangan juga. 10 perintah Allah bahwa manusia dilarang membunuh, dilarang dan lain-lain, berjudi dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan bintang Daud semacam ini, segitiga ya. Kalau kita lihat bintang ini, bintang Daud ya. Jadi tetap ini titik 0, di sini titik 0 sebagai samudra, yaitu penguasa samudra, titik 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini juga bintang Daud. Kita lihat apa yang terjadi di Sumatera Selatan. Nah, ini dia. Ya. Jadi peradaban Laya di Sumatera Selatan ini di pagar gunung kita temukan yang semacam ini. Simbol yang ada di bintang Daud tadi kita temukan. Ya. Bahkan di Takengon saya temukan juga semacam ini, ya. Jadi bahwa lambang ini secara ontologis maknanya adalah sebenarnya
Allah lambang ini. Artinya bagaimana Allah itu sebagai penguasa langit dan bumi. Tadi sudah kita sebutkan ayatnya bahwa Allah sebagai penguasa langit dan bumi, dan kita sebagai aksiologis, hanya sebagai khalifah di muka bumi, ya. Dan kita meniru atau menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan bahwa Allah itu mempunyai 99 sifat dan menguasai 8 penjuru mata angin seperti lambang ketupat yang ada di tadi Wali Songo yang video yang kita lihat. Jadi bukan tidak ada maknanya saya setelkan video. Jadi video tadi adalah ada lambangnya di Sumatera Selatan, ya. Ini di Pagar Gunung Lahat. Kemudian juga ini ditemu di Aceh, Takengon. Dan juga Batak sama. Modelnya seperti ini. Bahwa melambangkan bahwa negeri kita adalah negerinya para nabi sebenarnya. Ya, juga di Pagar Gunung saya temukan Batak Kapak, ya, zaman Neolitikum. Tadi bisa dibilang 3000 sebelum Masehi lah, ya. Zamannya. Tadi ada Paleolitikum, ada Neolitikum, ya, tahunnya gitu. Kemudian juga ada batu kodok lambang dua alam di Kabupaten Lahat, lambang dua alam, ya. Kodok tadi di mana kita lihat kalau kita tarik ke bintang Daud juga dia melambangkan yang dari laut atau samudra juga dari langit ketemu di nanti inilah kemudian menjadi Maya Daya Laya. Jadi Maya Laya di bawah, di atas Maya, nanti di tengah Laya. Daya itu tempat manusia hidup, ya. Artinya tempat kelahiran manusia, tempat ibu pertiwi. Kira-kira gitu gambarannya. Nah, lambang-lambang semacam ini memang banyak sekali di Sumatera Selatan. Saya temukan, termasuk di batu bergoresnya juga semacam ini. Jadi bukan apa ya, kayaknya lambang itu sudah menjadi hal yang luar biasa. Nah, juga ada peradaban Laya atau Malaya Himalaya, ya, bahwa ini matahari, ya, di Genting Tinggari, di Lahat juga, di Pagar Gunung, ya. Ini genting matahari sebagai lambang langit, ini lambang naganya, ini sisik naga. Dan kemudian ini kayu jati, lambang keagungan, kejayaan, dan kebesaran. Mungkin kalau kapal Nabi Nuh terbuat dari kayu jati, inilah fotonya. Ada nisannya di Pagar Gunung, ya. Bisa kita lihat, nanti kita field trip ke sana. Kalau Ustaz Adil mau ke sana boleh, nanti saya anterin. Dan juga Sanggar Seni dan Budaya Laya Sriwijaya. Ini punya Bang Malik. Kalau saya ini adalah juru kunci di sana di Pagar Gunung. Beliau yang rekan saya kemana-mana di gambarannya, ya, Laya Sriwijaya atau Malaya. Nah, untuk bukti yang tidak tertulis, ya, kita bisa lihat di Gua Harimau di Batu Raja. Makanya saya bilang bahwa 3 segi emas. Kalau tadi kita lihat lambangnya adalah di mana ada Batu Raja. Kemudian ini prasasti Sriwijaya 682 di Kedukan Bukit di Sungai Tatang, yang ini ditemukan di Palembang. Nanti masalah sejarah Sriwijaya setelah seminar ini, setelah webinar kali ini, nanti ke depan saya bicara tentang khusus tentang Kerajaan Sriwijaya, tapi kali ini saya bicara tentang Laya dulu, karena panjang sekali ceritanya. Dan saya sudah temukan peradaban ini. Jadi kalau Sumatera Selatan bicara tentang Kerajaan Sriwijaya, ya memang bukti-bukti arkeologis membuktikan. Jadi memang peradaban dan kerajaan itu ada di Sumatera Selatan. Kita buktikan, ya. Termasuk gong batu ini, saya setiap seminar selalu memunculkan gong batu bahwa karena saya orang musik gitu sebenarnya, bahwa gong adalah sebagai lambang raja. Salah satu lambang raja. Ini bisa jadi batu atau perunggu gong ini kalau zaman dulu tidak semua orang. Dan yang terbaru ternyata saudara saya yang ada di Lampung, nanti saya ceritakan kenapa kami sampai Lampung juga. Ternyata kami pergi hijrah dari kampung, bisa jadi karena terusir, bisa jadi begitu, atau karena memang ekspedisi ke Demak waktu itu. Dan saudara saya Pak bilang yang tadi yang bicara
paman kakakku bahwa memang ayahnya atau dari bapak saya itu terhubung ke Kesultanan Demak, ya, yang ibunya dari Kesultanan Palembang. Itu kira-kira gambarannya. Jadi memang kami raja-raja, ya. Jadi meneliti kedalaman memang karena kira-kira gambar. Nah, ini adalah di tulang bawang, ya, simbol naga atau nanti simbol peradaban Laya dan naga yang selalu beriringan, kemudian simbol matahari. Tidak, ini sebagai langit Barinawa saya. Nah, peradaban Laya di Nusantara dapat kita temukan di Sumatera, Laya di Sulawesi, ya. Ini nanti penelitian lebih lanjut seminar berikutnya. Bagaimana Laya di Sulawesi? Kok bicara kenapa disebut Lagaligo, ya? Nama-nama La itu banyak sekali di Sulawesi, ya. Yang jelas kalau dia namanya Laya itu leluhurnya dari Puyang Laya, jelas. Tapi yang disebut raja itu berhubungan juga dengan naga, ya. Jadi naga simbol sebagai raja samudra. Apakah di Sulawesi juga ada naga, di Kalimantan juga Laya di Jawa, ya. Laya sampai Himalaya. Jadi pegunungan Himalaya pun kenapa diberi oleh Himalaya, oleh Puyang Laya? Kok enggak Puyang yang lain gitu? Ya berarti beliau ini dari sebelah timur mengikuti terbenamnya matahari ke sebelah barat, di mana manusia pertama berjalan terus mencari dan mencari. Ya, nah Puyang Laya di Sumatera Selatan menurunkan 9 bersaudara. Ini dari saudara kakak sepupu, ya, dari Kak Iswandi yang tadi yang bicara. Namun yang baru diketahui hanya 5, ya. Ada beberapa. Salah satunya Puyang Garuda atau disebut udara, ya. Kalau masyarakat Hindu nyebutnya Puyang atau Dewa Wisnu. Nanti ada gambarnya Dewa Wisnu ada, ya. Nanti kita bisa lihat. Kemudian Puyang Sepait Lidah sebagai lambang air, ya. Jadi penguasa, kalau kata Ketupat tadi, adalah penguasa 4 penjuru atau 8 penjuru mata angin. Nah, di Sumatera Selatan ini dipegang oleh masing-masing Puyang ini. Kemudian Puyang si mata 4 bumi. Nah, makanya terjadi legenda peperangan antara Sepait Lidah dan mata 4. Ternyata Puyang air adalah Laya, Puyang bumi adalah Daya. Nah, ini terjadi bersaudara, ya, sebenarnya, tapi saling memperebutkan pengaruh. Kemudian ada Puyang Petir, ini kayaknya Puyang Petir adalah langit, ya, juga Puyang Naga Pisang dan lain sebagainya. Yang lain. Kemudian saya bilang bahwa terah, ya, untuk mengungkap peradaban ini harus terah, dan saya ternyata saya keturunan Laya. Jadi saya dari kecil itu tahu Puyang saya itu Puyang Laya, ya, tapi dari ibu saya. Jadi saya hasilkan binti ibu saya, ya, Nam Subah bin Cikman. Nah, gelarnya aja Melayu nih, Cikman ini, karena dia berbahasa Melayu, bahasa Ogan, bahasa Melayu dia sering pakai, ya, sehingga dipanggil orang Melayu dan orang Gerut zaman dulu. Artinya ketika orang belum punya mobil, dia udah punya ini, ya. Dan Bin Selambu. Nah, ini Bin Selambu ini Laya inilah disebut raja itu sama kakak sepupu, ya. Juga ada nanti Jayalaga. Nanti kita terhubung semua ini peradaban kita ke Jayalaga, kemudian kebetulan kita juga suku Saunaga, nanti terhubung ke Dapuntah yang Sriwijaya. Dari bapak saya M. Salik namanya, orang Supi ini ternyata. Salik ini asal kata dari suluk atau perjalanan, turunan Puyang Garuda, ya. Sebenarnya dari Puyang Garuda inilah pertempuran dengan Puyang Laya ini, sehingga mengeluarkan prasasti Sriwijaya 682, ya. Ini nanti periode berikutnya kita ikuti episodenya, ya. Nanti saya terangkan karena saya orang dalam, jadi tahu gitu. Sebagai terah dari raja-raja, ya. Nah, terdapat kata Laya di daerah Nusantara secara lengkap, menandakan Nusantara sumber dari awal peradaban. Ya. Jadi kata Laya, Himalaya, dan ya itu adalah cahaya.
Nah, bahwa Laya adalah nama Puyang dan sumber dari peradaban Melayu yang mempunyai makna lain yang terhubung ke manusia pertama di muka bumi. Ini diperkirakan atau bahkan diduga kuat. Ya. Mudah-mudahan nanti terbukti orang pertama itu siapa. Ya, nanti kita ikuti periode berikutnya. Itulah namanya makal dari saya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hasyim Khan atas pemaparannya tentang Laya ya. Di sini sangat menarik bahwa ada temuan-temuan yang mungkin selama ini belum pernah kita baca sebelumnya dalam buku-buku sejarah atau seperti apa. Karena memang sejarah tidak pernah akan tuntas sebelum bukti-bukti baru ditemukan. Sehingga harapannya bahwa dengan adanya temuan-temuan atau teori baru ini, semakin banyak para peneliti yang bisa semakin memperdalam kajian ini. Dan harapannya dari diskusi malam ini banyak juga info-info yang baru yang bisa kita saling kaitkan. Baik, Bapak-Bapak, ini kajian yang cukup menarik bagi saya melihat secara saya adalah seorang sejarah, peneliti sejarah, melihat bagaimana antusiasme Pak Sultan Adil untuk bisa mengangkat kembali kerajaan sejarah kerajaan Sriwijaya dan juga Pak Hasyim Khan untuk bisa mengangkat kembali sejarah Laya itu sangat menarik bagi kita. Sehingga harapannya penemuan-penemuan ini akan menjadi satu penemuan yang pembanding dengan apa yang teori-teori yang selama ini mungkin hanya dari persepsi kita yang kita baca dari versi kolonial atau apa. Dan ini mungkin datang dari orang-orang lokal yang tergerak untuk meneliti sejarah. Mungkin itu saja dari saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Pak Sultan Hage dan juga Pak Hasyim Khan untuk malam ini Ya, sama-sama. terhadap pencerahannya. Mudah-mudahan segala upaya penelitian untuk ekspedisi Sriwijaya 2023 lancar dan dimudahkan dalam prosesnya, Pak. Baik. Amin, amin. Terima kasih untuk para peserta diskusi pada malam hari ini yang bertahan sampai malam ini untuk mengikuti diskusi. Saya ucapkan terima kasih. Saya Eva Riana undur diri dalam acara diskusi ekspedisi Sriwijaya 2003. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.